Maka pada subuh hari ini insya Allah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat Al-Ma'idah ayat 9, di surat Al-Ma'idah ayat 110 dan Al-Ma'idah ayat 111. Sebelum kita mencoba mengkaji, mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jikalau kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yajma'u Allahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة التوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir diceritakan bahwa di dalam surat Al-Ma'idah ayat 109 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan para rasul, akan mengumpulkan para nabi, lalu bertanya kepada mereka. Allah akan bertanya kepada rasul tersebut, para rasul tersebut, madza ujibtum, setelah kalian menyampaikan dakwah kepada manusia, apa yang dilakukan oleh manusia tersebut? Apakah mereka mengikuti arahan dan perintahmu, atau sebaliknya mereka malah tidak mau dan membangkang bahkan kafir kepadamu? Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika para rasul ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dilakukan para umat-umat mereka ketika para rasul tersebut berdakwah di tengah-tengah mereka, maka para rasul tadi menjawab, qalu la ilma lana. Ya Allah, mereka menjawab, sungguh kami tidak memiliki ilmu apa-apa. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ini diceritakan bahwa para rasul menjawab tersebut karena saking susahnya pada waktu tersebut,
saking menakutkannya pada kondisi tersebut sehingga seakan-akan para rasul tak mampu berucap, tak mampu menyampaikan tentang perihal para umatnya, sehingga hanya satu kata yang bisa keluar dari mulutnya, qalu la ilma lana. Kami tidak memiliki apa-apa, kami tidak memiliki ilmu apa-apa, dan kami tidak memiliki informasi apa-apa. Innaka anta allamul ghuyub, sungguh engkau maha tahu karena engkau maha mengetahui hal-hal yang gaib. Artinya setidaknya para rasul tersebut menjawab bahwa, ya Allah, walaupun kami tidak menjawabnya, engkau maha tahu apa yang dilakukan oleh umat-umat kami ketika kami mendakwahi mereka. Ada di antara mereka yang menerima dan ada pula di antara mereka yang menolaknya. Ada di antara mereka yang menjunjung kami, mengasihi kami, menghormati kami. Ada juga di antara mereka yang membenci kami, menghina kami. Ada juga umat kami yang menjaga kami, memelihara kami. Ada juga umat kami bahkan berupaya untuk menyakiti, bahkan membunuh kami. Ucapan qalu la ilma lana, sungguh ya Allah kami tidak memiliki ilmu sama sekali, itu menunjukkan bahwa pada waktu itu kondisinya amat sangat mengerikan karena sedang disidang, Pak. Sedang disidang. Ditanya, bagaimana umatmu ketika engkau berdakwah kepada mereka? Karena saking khawatirnya mereka, saking takutnya mereka kepada Allah, maka seakan-akan tidak mampu mulut ini berucap untuk menceritakan, memberikan informasi kepada Allah tentang umatnya, apa yang mereka lakukan ketika didakwahkan. Hanya saja para rasul tersebut mengatakan, innaka anta allamul ghuyub, sesungguhnya engkau maha mengetahui hal-hal gaib. Diberitahu atau tidak diberitahu, sungguh engkau maha tahu, karena Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu hal-hal yang gaib. Yang gaib saja Allah tahu, apalagi hal-hal yang zahir, yang nampak di kelopak mata kita. Ma'asyiral hadirin, yang kita tarik masalah ini, yang kita tarik, kita ambil hikmah dari ayat ini. Kalau para nabi saja ditanya tentang bagaimana kerjanya, bagaimana amanah yang Allah berikan kepadanya, sudah ditunaikan atau belum? Kalau sudah, bagaimana penerimaan orang-orang tentang dakwah yang kau sampaikan? Kalau para nabi saja yang notabenanya tidak ada yang berkhianat, tak satu para nabi pun, tak satu para rasul pun yang berkhianat tentang risalah saja masih ditanya oleh Allah Ta'ala, apalagi yang lainnya. Makanya amat sangat wajar jikalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu pemimpin dan setiap kepemimpinannya pasti akan ditanya, dipintai pertanggungjawaban jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Allah Ta'ala pada ayat ini 109 dalam surat Al-Maidah ini menjelaskan bahwa setiap manusia pasti akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Pasti akan ditanya, pasti akan dipintai pertanggungan jawab. Kalau kita belum ada yang kita pegang sebagai amanah yang diberikan, setidaknya tubuh kita ini amanah dari Allah Ta'ala. Tubuh kita ini amanah dari Allah Ta'ala. Sudah kau pergunakan apa matamu? Sudah kau pergunakan apa lisanmu? Sudah kau pergunakan apa tangan dan kakimu? Sudah kau pergunakan bagaimana akal fikiranmu? Sudah engkau pergunakan apa tubuh yang Allah titipkan kepadamu? Kita pasti akan ditanya, ma'asyiral hadirin. Apalagi kalau kita sudah memiliki amanah yang diberikan kepada kita. Kita sudah mempersunting wanita, kita ambil dirinya dari ayahandanya dengan kata halal dari orang tuanya.
setelah ijab kabul, maka sang istri adalah tanggung jawab kita di dunia maupun di akhirat. Kita akan pasti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang wanita yang dititipkan kepadamu. Sudahkah engkau muasyarah bil ma'ruf dengan dirinya? Sudahkah engkau didik dia? Sudahkah engkau bimbing dia menuju kebahagiaan dunia dan menuju kebahagiaan akhirat? Pasti itu ditanya. Ketika kita sudah mempersunting wanita, lalu diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala dari anak-anak kita, maka anak-anak kita pun kita pasti ditanya tentang mereka. Aku titipkan kepadamu 2 orang anak. Aku titipkan kepadamu 3 orang anak. Aku titipkan kepadamu 10 orang anak. Bagaimana anak yang kutitipkan kepadamu? Sudahkah engkau didik dia dengan baik? Sudahkah engkau jalani amanahmu sebagai orang tua dengan baik? Sudahkah engkau memperhatikannya, mengajarkan tentang keislaman kepadanya? Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, para rasul saja ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma yajma'ullahu rusula fayaqulu madza ujibtum. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan para rasul, ditanya para rasul tersebut tentang umat yang dititipkan kepadanya. Madza ujibtum, apa yang dilakukan oleh umat-umatmu setelah engkau berdakwah kepada mereka? Karena khawatirnya, karena takutnya, karena menegangkannya kondisi itu Pak di sidang di hadapan Allah, maka para rasul yang notabenanya melakukan hal baik semuanya pun tak mampu berucap, hanya bisa mengatakan la ilma lana innaka anta allamul ghuyub. Sesungguhnya kami tidak memiliki informasi yang bisa kami sampaikan kepadamu. Tak ada ilmu yang bisa kami sampaikan kepadamu, karena sesungguhnya semuanya engkau mengetahui. Hal-hal yang gaib engkau tahu, apalagi hal-hal yang zahir, apalagi hal-hal yang dilakukan dengan kasat mata. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Isa, kepada salah satu Rasul Allah Ta'ala, salah satunya adalah Nabi Isa alaihissalam. Allah berfirman, "Idz qala Allahu," dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Ya Isa bin Maryam," wahai Isa putranya Maryam, "Uzkuru ni'mati 'alaika wa 'ala walidatik." Ingatlah tentang nikmatku yang Allah berikan, yang aku berikan kepadamu dan aku berikan kepada ibumu. "Idz ayyatuka bi ruhil qudus," ketika kami mengutus Jibril selalu mendampingimu. "Tukallimun nasa fil mahdi wa kahla," engkau bisa berbicara walaupun engkau masih dalam kondisi bayi. Fil mahdi, dalam kondisi di ayun, masih masih masa-masa ayunan, mampu berbicara dan berdakwah di depan orang-orang yang tidak beriman atau yang menghina ibunya. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, "Wa iz 'allamtukal kitaba wal hikmah," dan ingatkah engkau ketika kami mengajarkan kamu al-kitab wal hikmah. Para ulama tafsir mentafsirkan al-kitab wal hikmah di sini adalah al-khattu wal qiraah. Al-khattu itu diajarkan bagaimana cara menulis, wal qiraah bagaimana cara membaca. Lalu Allah Ta'ala mengatakan dalam ayat ini, "Wat Taurata wal Injil," dan ingatlah wahai Isa ketika kami ajarkan kepadamu tentang Taurat, isi kandungan Taurat, wal Injil, begitu pula isi kandungan kitab Injil yang kami berikan kepadamu. "Wa iz takhluqu minat tini kahai'atit thair," dan begitu pula ingatlah ketika engkau ini wahai Isa menciptakan atau membuat dari tanah liat kahai'atit thairi,
seperti bentuknya burung, lalu fatanfukhu fihi, lalu engkau meniupkannya, fatakunu tayran biiznillah, lalu jadilah tanah yang berbentuk burung tadi setelah ditiupkan, maka hiduplah burung tersebut, jadi burung beneran. Lalu Allah Ta'ala kembali mengingatkan, wa tubri'ul akmaha wal abrasa, ketika engkau mampu menyembuhkan orang yang kena penyakit supa, terkena penyakit buta, engkau mampu menyembuhkannya biizni, atas izinku. Lalu Allah kembali mengingatkan kepada Nabi Isa, wa iz tukhrijul mauta biizni, dan ketika engkau mampu mengeluarkan dan menghidupkan orang yang mati sudah dikuburkan, bangkit lagi biizni, atas izinku. Banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Lalu kembali Allah Ta'ala mengatakan, wa iz kafaftu bani Israila anka iz ji'tahum bil bayinat, ketika kami menghandlemu, ketika kami menjagamu, ketika engkau menyampaikan perihal dakwah ini kepada Bani Israel. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihi salam? Maka Allah Ta'ala mengatakan, faqala alladzina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin, sampai-sampai orang-orang yang hidup di zaman Nabi Isa pada waktu itu, mereka berkata, yang kafir-kafir yang tidak beriman, sungguh ini adalah sihir yang nyata yang dilakukan oleh Isa putranya Maryam. Artinya apa ma'asyiral hadirin? Itu semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Isa, masih ingatkah engkau ketika aku berikan nikmat kepadamu? Apa nikmatnya? Banyak nikmatnya, takkan terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tapi Allah ingin coba memperinci satu persatu. Apa nikmatnya? Kita bahas satu-satu. Nikmati alaika wa ala walidaik. Aku berikan nikmat kepadamu wahai Isa, aku juga berikan nikmat kepada ibumu. Nikmat kepada Nabi Isa apa? Isa, engkau aku ciptakan tanpa seorang ayah. Engkau aku ciptakan tanpa seorang ayah. Engkau hanya memiliki ibu saja. Engkau hanya memiliki ibu saja. Walaupun ibumu ini tak disentuh laki-laki manapun, walam yamsasni basyarun, tak pernah, kata Maryam, tak pernah satu laki-laki pun menyentuhku, tapi bisa hamil. Itu nikmat yang Allah berikan kepadamu wahai Isa, karena sesungguhnya Allah telah menjadikanmu berbeda kejadian dengan orang-orang sebelummu, dengan orang-orang sebelum atau orang-orang setelahmu. Kalau orang-orang sebelumnya biasanya mayoritasnya adalah punya ayah, punya ibu, baru lahir dia. Ini Nabi Isa tidak memiliki ayah, tapi hanya memiliki ibu. Allah ciptakan Nabi Isa alaihissalam di dalam kandungan Siti Maryam, sehingga lahirlah seorang bayi laki-laki yang bernama Isa, putranya Maryam. Kalau tentang Nabi Adam tidak usah dibahas lagi, karena itu sudah berlalu. Tidak memiliki ayah, juga tidak memiliki ibu. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, wa ala walidatika, nikmat yang aku berikan kepada ibumu. Nikmat apa Pak yang Allah berikan kepada ibunya Maryam, ibunya Isa yang bernama Maryam? Nikmat yang Allah berikan kepada ibunya Nabi Isa yang bernama Maryam banyak Pak. Ketika Maryam masih dalam kondisi hamil, buah-buahan segar selalu datang. Ketika Maryam sholat di mihrab, datang rizki dari Allah Ta'ala, buah-buahan yang segar dari surga. Sampai-sampai Nabi Zakaria bertanya, anna laki hadha, ya Maryamu anna laki hadha. Wahai Maryam, apa dia ini? Dari mana ini? Apa kata Maryam? Qalat huwa min indillah. Maryam berkata, ini dari Allah Ta'ala, rizki dari Allah Ta'ala. Ini rizki. Dia berikan buah-buahan, makanan-makanan segar
untuk Maryam alaihissalam. Selanjutnya nikmat kepada Maryam ketika orang-orang menuduh Maryam melakukan perzinahan, ketika orang-orang menuduh Maryam sebagai pelacur karena dia hamil tanpa seorang suami. Nikmat Allah berikan kepada Maryam, anak kecil bisa berbicara, membela ibunya bahwa ibunya sama sekali tak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Pak, kalau seorang anak yang memang sudah bisa bicara, anak tadi sudah dewasa mungkin, lalu memberikan perlindungan kepada ibunya, mengatakan ibuku bukanlah pelacur, ibuku tak pernah disentuh laki-laki, itu biasa Pak, karena anak memang sudah bisa berbicara. Ini anak masih bayi, wa tukallimun nasa fil mahdi wa kahla, anak yang masih bayi, masih masa ayunan, bahkan belum bisa, di dalam riwayat belum bisa berjalan. Memang digendong terus anak tersebut. Bisa mengatakan kepada manusia yang menganggap ibunya sebagai wanita kotor. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Ibuku bukanlah wanita yang seperti mana kalian pikirkan. Ibuku wanita suci, tak pernah melakukan hal-hal yang tidak baik. Bukanlah sebagai orang yang menjual dirinya, bukanlah orang yang tidak benar dan lain sebagainya. Ibuku wanita soleha, ibuku wanita baik, ibuku wanita suci dan lain sebagainya. Kalau seorang anak yang tak mampu berbicara, berucap di tengah manusia, sudah barang tentu itu menjadi bukti besar bahwa sesungguhnya betul Maryam bukanlah seorang pelacur, betul bahwa Maryam bukanlah seorang yang kotor karena melakukan perzinahan, hamil tanpa seorang suami di sampingnya. Oleh sebab itu anak tersebut menjadi bukti untuk Maryam bahwa Maryam tidak melakukan perbuatan yang kotor tersebut. Nah, itu nikmat yang Allah berikan kepada Maryam. Maka kata Allah, wa id ayyatuka biruhil qudus, dan ingat pula lah wahai Isa ketika kami memerintahkan kepada Ruhul Qudus. Ruhul Qudus itu Jibril Pak. Kami perintahkan kepada Jibril, iz ayyatuka, untuk senantiasa mendampingimu. Nak didampingi, karena memang para nabi, para rasul itu Pak, yang mendampinginya dari golongan para malaikat adalah malaikat Jibril alaihissalam. Karena Jibril ini ya pemberi wahyu, penyampai wahyu ya kepada nabi atau rasul yang dituju, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah taala mengatakan, wa tukallimun nasa fil mahdi wa kahla, kami berikan rezeki kepadamu wahai Isa, engkau bisa berbicara ketika engkau masih dalam kondisi kecil. Masa Anda sedang di ayunan ya, tapi Anda sudah bisa berbicara dengan lantang. Kalau anak kita Pak, ya mungkin umur 1,5 tahun sudah bisa mungkin bicara, tapi kita kadang belum paham apa yang dibicarakannya, masih cadel. Apalagi misalnya kalau di bawah 1 tahun, saya yakin walaupun ngomong tidak paham kita karena memang belum benar omongannya. Maka ini Nabi Isa berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Dia masih kecil, berbicara dengan fasihnya, berbicara dengan bagusnya, susunan katanya bagus, pemilihan katanya bagus dan lain sebagainya, seperti orang-orang dewasa yang lainnya yang berbicara dengan lantang dan bagusnya pemilihan kosakatanya dan lain sebagainya. Maka kata Allah, wa iz 'allamtukal kitaba wal hikmah, begitu pula ingatlah wahai Isa ketika kami ajarkan kepada kamu al-kitaba, ai bi ma'nal khat, menulis, bagaimana cara menulis dengan baik. Wal kitaba wal hikmata, hikmah itu membaca ya, membaca. Wat taurata wal injil, kami juga ajarkan kepadamu wahai Isa bagaimana apa yang ada di dalam kitab Taurat, isi apa firman Allah di dalam Taurat tersebut. Wal injil, kalau Injil jangan dibahas lagi karena memang kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa iz takhluqu minat tini ka hayatit tayri bi izni, dan ingat ketika aku menjadikan engkau membuat tanah liat
berbentuk burung, lalu ditiup, jadilah dia burung atas izinku. Pak, waktu itu Nabi Isa alaihissalam ditantang oleh umatnya bahwa kalau memang dia nabi, coba jadikan buat burung. Maka Nabi Isa alaihissalam mengambil tanah yang basah, tanah liat kalau bahasa kita, tanah yang basah, lalu mulai dibentuk seperti bentuk burung. Ada kepalanya, ada kakinya, ada sayapnya, ada badannya. Setelah dibentuk seperti burung, ditiupkannya lah burung tersebut, maka tadi itu tanah liat berbentuk burung berubah menjadi burung hakiki, burung beneran, bernyawa. Bukan hanya burung tapi burungnya mati, tapi burung beneran, burung dengan bulu-bulunya dan hidup burung tersebut, bernyawa burung tersebut. Makanya orang-orang yang melihatnya tanpa dengan hikmah, maka menjadikan Nabi Isa alaihissalam seakan-akan sebagai Tuhan, karena tadi bisa menciptakan sesuatu, tadi tidak ada menjadi ada. Sama seperti ketika Nabi Isa alaihissalam ditantang untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Nabi Isa alaihissalam memanggil namanya, Fulan bin Fulan, bangun atas izin Allah. Bangunlah Fulan tadi, padahal sudah mati lama, bangun lagi, hidup lagi atas izin Allah Ta'ala. Makanya orang-orang yang tidak melihatnya dengan benar akan menuduh bahwa, akan mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah Tuhan karena mampu menciptakan dan mampu menghidupkan orang mati. Padahal di dalam Al-Quran ditegaskan dengan jelas di ujung kalimat itu, biizni, atas izin aku, kata Allah, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin, begitu juga ketika Nabi Isa alaihissalam menyembuhkan orang yang terkena penyakit buta dari lahir, Pak. Buta dari lahir saja bisa disembuhkan, apalagi buta yang terkena penyakit katarak misalnya. Buta dari lahir saja, Nabi Isa alaihissalam cukup mengusap matanya saja, mengusap mukanya saja, setelah diusap atas izin Allah, sembuhlah kebutaan yang dialami oleh orang tersebut atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala, wa iz kafaftu bani Israila, dan ketika Bani Israel ini, ketika aku menjaga engkau dari Bani Israel, ya, dari Bani Israel, maka mereka ini ketika datang kepadamu, padahal engkau telah menjelaskan kepada mereka tentang bayinat, penjelasan dari Allah, atau mungkin telah ditampakkan mukjizat dari Allah, bukannya mereka beriman, mereka malah kafir kepada Nabi Isa. Bahkan mereka katakan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Isa bukanlah mukjizat tapi sihir-sihir yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ma'asyiral hadirin, itu salah satu contoh yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita ketika menginterogasi para rasulnya. Yang disampaikan kepada kita salah satunya adalah Nabi Isa alaihissalam ditanya semua yang dia lakukan, ditanya apa timbal balik dari para umatnya atas apa yang disampaikan oleh Nabi Isa. Bersyukurkah Nabi Isa alaihissalam atas nikmat yang Allah berikan kepadanya? Taat tidak Nabi Isa kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang telah Allah berikan kepadanya? Kesemuanya akan menjadi bahan pertanyaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada para rasul tersebut. Perlu lagi digarisbawahi, kalau para rasul saja dipintai pertanggungan jawab, maka sudah barang tentu kita semua tak luput dari pertanyaan, tak luput dari pertanggungjawaban di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah Allah berikan atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat 111 dalam surat Al-Maidah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa iz auhaitu ilal hawariyin, ketika aku mewahyukan kepada para hawariyin. Pak, wahyu di situ auhaitu, aku memberikan wahyu. Di dalam tafsir Ibnu Katsir bukan memberikan wahyu seperti wahyu kepada para nabi.
Di sini di dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan wa iz auhaitu, maksudnya wa iz auhaitul ilham, ketika aku mewahyukan ilham kepada al-hawariyin. Al-hawariyin itu para pengikut setia Nabi Isa alaihissalam. Maka Allah Ta'ala mengilhamkan kepada para al-hawariyin ini an aminu bi wa bi rasuli, agar supaya mereka beriman kepadaku, kata Allah, wa bi rasuli, dan beriman kepada rasul utusanku yaitu Nabi Isa alaihissalam kepada mereka. Apa jawaban orang-orang hawariyin? Qalu amanna, mereka berkata, ya Allah, kami beriman kepadamu, kami beriman kepada Rasul yang engkau utus kepada kami. Washhad bi annana muslimun, dan saksikanlah sungguh kami termasuk orang-orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepadamu, menyerahkan sepenuhnya jasad dan jiwa kami ini kepadamu. Bahkan beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, ikhlas mukhlishina lahuddin, tanpa ada embel-embel yang mereka inginkan. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idz auhaitu ilal hawariyin, ketika kami mewahyukan, mengilhamkan kepada hawariyin. Sama seperti ketika Allah mengilhamkan kepada Abdul Muttalib untuk memberikan nama cucunya bernama Muhammad. Itu di dalam sejarah diceritakan Allah mengilhamkan kepada Abdul Muttalib untuk memberikan nama kepada cucunya bernama Muhammad. Masih ingat mungkin atau kemarin ada Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin ada ya diceritakan ketika Siti Aminah ibunda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melahirkan putranya, melahirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terdengar kabar, ya Abdul Muttalib mendengarkan kabar kalau menantunya ini sudah melahirkan cucunya. Maka tergesa-gesa Abdul Muttalib untuk menemui menantunya Siti Aminah ini, pergi ke rumahnya, karena pada waktu itu Pak, Abdul Muttalib dengan Siti Aminah tidak hidup satu rumah, tidak hidup satu rumah. Siti Aminah tinggal di daerah, kalau kita sekarang ini kalau keluar dari pintu Marwah, di tempat Mas'a, Sofa Marwah, tempat Sofa Marwah. Ketika kita keluar dari pintu Marwah, keluar lihat ke depan sekali, kurang lebih ada 300 meter ada rumah kecil, ya. Rumah kecil, di atasnya sekarang ditulis Maktabah Makkah Al-Mukarramah, perpustakaan Makkah Al-Mukarramah. Disitulah dulu Aminah, ibunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggal dan lahir di situ. Ketika didatangi oleh Abdul Muttalib, diambil sang cucu tadi oleh Abdul Muttalib, dibawanya menuju Ka'bah. Dibawanya menuju Ka'bah. Karena di Ka'bah itu ramai, selalu ramai orang-orang, Bapak Ibu, selalu ramai orang-orang di Ka'bah. Melihat bahwa cucunya Abdul Muttalib sudah lahir, yuhanni'uhum, mereka-mereka yang ada ini memberikan ucapan selamat kepada Abdul Muttalib karena cucunya sudah lahir. Apalagi cucunya berjenis kelamin laki-laki. Karena memang orang dulu lebih membanggakan laki-laki dibandingkan, mohon maaf, perempuan. Dilihat cucunya laki-laki, yuhanni'uhum, mereka yang datang memberikan ucapan selamat kepada Abdul Muttalib, bahwa Abdul Muttalib sudah memiliki cucu dari anaknya yang bernama Abdullah, seorang laki-laki. Nah, tinggal mereka tanya, ya Abdul Muttalib, ya Abdul Muttalib, siapa nama yang engkau berikan kepada cucumu ini? Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggal mati oleh ayahandanya ketika beliau masih dalam kandungan umur 2 tahun kurang lebih. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala aqwalil masyhuri ala aqwalil marwiyah tuwfiya bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah. Ketika Siti Aminah mengandung umur 2 bulan, bapaknya Abdullah meninggal di daerah Abwa fi mantiqatil Madinah, di sekitar Madinah pada waktu itu. Maka
ketika tidak ada ayahandanya, maka yang memberikan nama kepada anak tersebut yaitu kakeknya. Maka kakeknya pada waktu itu seakan-akan, ini yang jadi pembahasan kita, seakan-akan diilhami oleh Allah Ta'ala untuk memberikan nama si anak tersebut dengan nama Muhammad. Padahal pada waktu itu nama Muhammad bukan nama yang pasaran. Bahkan belum ada yang menamakan nama Muhammad itu kepada anak dan cucu-cucu mereka. Ketika Abdul Muttalib mengangkat anak tadi di depan Ka'bah lalu mengatakan samaituhu Muhammadan, aku menamainya dengan nama Muhammad, mereka diprotes oleh orang-orang yang hadir. Ya Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, kenapa engkau namakan cucumu dengan Muhammad? Kami belum pernah dengar nama Muhammad itu. Kami belum pernah dengar ada wong namanya Muhammad. Ngapa kau nama ke cucumu ini dengan Muhammad? Apa kata Abdul Muttalib dengan singkatnya mengatakan, Muhammad itu Pak artinya terpuji. Aku menginginkan cucuku ini dipuji oleh sang langit yang ada di langit dan dipuji oleh makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Maka dinamakan sang anak tadi dengan nama Muhammad. Seakan-akan Allah mengilhamkan ke Abdul Muttalib, jangan unjuk nama yang lain ya, unjuk nama Muhammad. Karena memang nama anak ini sudah tertulis di dalam kitab-kitab sebelumnya. Bukankah di dalam Al-Quran Allah menceritakan bahwa Nabi Isa alaihissalam memberikan kabar gembira kepada pengikutnya, wa mubasysyiram bi rasuli ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad, akan memberikan kabar gembira kepada umatnya, akan datang nabi setelahku, ia bernama Ahmad atau Muhammad. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ayat 111 ini ketika Allah mengatakan wa iz auhaitul ilal hawariyin, ketika aku mewahyukan kepada hawariyin, wahyu di sini bukanlah wahyu kenabian. Ya, karena biasanya kalau orang diberikan wahyu jadi nabi lah itu, ya. Di sini wa iz auhaitu, ketika aku wahyukan kepada para hawariyin, wahyu di sini bukan maksudnya wahyu kenabian, tapi wahyu di sini diartikan ya ilham. Di dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan begitu, wahyu di sini diartikan ilham. Kami mengilhami, ketika kami mengilhami kepada pengikut setia Nabi Isa yang bernama yang disebutkan mereka itu al-hawariyin, an aminu bi, agar supaya mereka beriman kepadaku, kata Allah, wa bi rasuli, beriman juga kepada rasul yang aku utus kepada mereka. Mereka menjawab dengan lantangnya, qalu amanna, para hawariyin berkata, kami beriman ya Allah kepadamu, kami beriman juga kepada Rasulmu, washhad, dan saksikanlah, bi annana muslimun, sungguh kami termasuk orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat muslim, kalimat Islam memang sudah biasa disebut oleh orang-orang sebelum kita, karena memang Islam itu secara bahasa ya al-istislamu wal khudu'u lillah. Al-istislam itu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Khudu' lillah, taat dan patuh kepada Allah, itu Islam. Maka umat kita ini disebut Islam karena tadi menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, lalu menyembah sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadi Islam secara bahasa itu tadi al-istislamu wal khudu' lillah, adapun Islam secara istilahi yaitu ajaran agama yang dibawa oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana agama ini adalah agama samawi dari Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti aturan-aturan wahyu-wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala telah wahyukan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, sudah jam 5:40 kalau di jam saya, artinya kurang lebih ada 6-7 menit sebelum waktu isyraq tiba, karena waktu ini selalu maju ya. Biasanya kita isyraq jam 6 lewat 5, sekarang isyraq kita kurang lebih jam 5 lewat 57. Ya sudah, jangan tidak kejadian jam 5 lewat 47, sudah jam 5 lewat 50 lah kurang lebih sudah waktu isyraq, sedangkan ini sudah jam 5 lewat 40, artinya ada 7-10 menit waktu sesi tanya jawab. Ada berapa menit lagi? 2 menit lagi, Masya Allah.
Bismillah, yang nak bertanya diaturi. Bismillah Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Tapi yang selain dari nikmat itu, Tuhan berikan juga ujian yang amat berat pada Siti Maryam. Ya. Kalau dia barangkali kalau dia bisa milih, dia tidak mau katakanlah hamil tanpa suami. Barangkali itu tadi Ustadz bilang itu nikmat, tapi menurut kami itu ujian yang paling berat sekali. Demikian. Baik. Baik. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada ibunya Nabi Isa, Maryam, ya. Maryam sudah disampaikan tadi banyak sekali. Salah satunya adalah ketika Maryam diberikan anugerah makanan ya oleh Allah taala ketika beliau sedang dalam kondisi hamil. Dan ketika sang anak ini membela ibunya ketika ibunya dituduh melakukan perzinahan. Anak ini membela ibunya sedangkan anak ini dalam kondisi kecil, tak mampu berbicara. Allah berikan kemampuan kepada Nabi Isa untuk berbicara di hadapan manusia, untuk membela ibunya. Ini nikmat. Kalau tadi dikatakan kalau bapak sebagai posisinya Maryam, mungkin aku tak galak nerimo, lebih baik biasa-biasa baik. Pak, memang kelihatannya pahit tapi ke depannya bagus. Sama seperti ini Pak. Ketika kita tahu bahwa kita sedang dalam kondisi sakit, perlu dioperasi. Tidak ada orang yang ingin dioperasi kalau sehat-sehat saja. Tapi kalau sudah tahu kita sakit, mereka datang sendiri untuk tolong Pak operasi saya. Walaupun operasi itu sakit, menyakitkan, sudah operasi nak nunggu sembuhnya lagi lama, tapi karena ada manfaat yang besar yang akan diterima setelah hal ini dilakukan, maka rasa sakitnya tadi tidak dia hiraukan. Yang dia rasakan adalah nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sama seperti ini Pak, sama seperti ini. Ketika kita meminum jamu, pahit rasanya jamu ini. Kalau di dalam jamu itu tidak ada manfaatnya, kalau basos kayu tobat selamat aku minumnya. Tobat selamat. Ya, marah ya. Karena kalau kita tahu bahwa di dalam jamu itu tidak ada manfaatnya, siapa yang mau makan? Siapa yang mau meminumnya? Tapi karena kita tahu di dalam jamu tersebut ada dampak-dampak positif yang dihasilkan dari enzim-enzim yang ada di dalam jamu tersebut, maka dengan sukarelanya kita meminum walaupun pahit, walaupun kita pada waktu minumnya sampai mejam mata ini, saking pahitnya misalnya. Tapi karena kita tahu setelah ini saya dapat manfaat baik dari apa yang saya minum, maka dengan sukarela, bukan hanya diberi, bahkan kita membeli. Nah, pikirkanlah. Bukan diberi, ini tolong dipinum jamu. Nah, kalau ini kan tinggal kita milih mau dipinum atau tidak. Ini saking kita butuhnya kita beli Pak jamu tersebut, padahal kita tahu itu pahit. Ya, jadi begitu pula atas apa yang terjadi pada ibunda Maryam, ya, ibunda Nabi Isa yang bernama Maryam. Ya. Diterima takdir yang Allah takdirkan kepadanya, bahkan menjadi kebanggaan, Kenapa? Karena orang sudah tahu bahwa dia ini wanita yang bersih, wanita yang suci, tidak seperti apa yang dituduhkan. Memang dituduhkan Pak kepadanya, ya tidak perlu lama Pak rasa sakit tuduhan itu. Ya hamil itu anggap saja 9 bulan, anggap aja 10 bulan hamil, 10 bulan. Nah 10 bulan plus dan lain-lain 1 tahun lah. 1 tahun orang lain berpikir negatif tentang kita misalnya.
1 tahun. Orang berpikir negatif, si fulan itu begini, si fulan itu begini, si fulan itu begini. Hanya menuduh kita, menuduh tanpa bukti. Padahal kita tidak melakukannya, tapi difitnahnya kita. Sudahlah, anggap saja 1 tahun atau 2 tahun orang memfitnah kita. Kita nikmati saja fitnah orang tersebut. Setelah 2 tahun selesai, bukti-bukti mulai nampak bahwa kita tidak melakukan apa-apa. Di situ kita akan merasakan nikmat luar biasa. Bahwa coba lihat, dulu engkau hina aku, dulu engkau fitnah aku. Ini buktinya bahwa apa yang kau tuduhkan tidaklah terjadi pada diriku. Ini buktinya, jelas, nyata, tidak bisa ditolak dan lain sebagainya. Jadi ketika awalnya memang pahit, tapi setelahnya manis sekali. Karena setelahnya manis dan lama manis yang dia rasakan, maka pahit yang sebentar tadi tidaklah menjadi penyesalan bagi orang yang mendapatkan manis sepanjang tadi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau tadi dilogikakannya, maka jawabannya pun dengan logika. Karena tadi kalau seandainya dilogikan, berarti jawabannya juga dilogikakan supaya bisa logika tadi nyambung. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sudah masuk sebenarnya waktu agak putu itu. Sudah masuk waktu waktu isyraq. Saya kira cukup ya. Jadilah dulu yang itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Jumpa lagi insyaallah kita pada 2 pekan yang akan datang insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.